Imamat 11. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan kepada Harun. Berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, inilah binatang yang boleh kamu makan dari segala hewan yang ada di bumi. Dari antara hewan itu, kamu boleh memakan setiap hewan yang berkuku belah dan kukunya berbentuk celah dan yang memamah biak. Hanya dari hewan yang memamah biak atau dari yang berkuku belah itu, kamu tidak boleh memakan unta. Sebab walau ia memamah biak tetapi tidak berkuku belah, itu najis bagimu. Juga pelanduk, sebab walau ia memamah biak tetapi tidak berkuku belah, itu najis bagimu. Dan kelinci hutan, sebab walau ia memamah biak tetapi tidak berkuku belah, itu najis bagimu. Demikian juga babi, sebab walau ia berkuku belah, bahkan kukunya membentuk celah, tetapi hewan itu tidak memamah biak, itu najis bagimu. Dari daging hewan-hewan itu kamu tidak boleh memakannya, dan terhadap bangkainya kamu tidak boleh menyentuhnya, mereka itu najis bagimu. Dari segala yang ada di dalam air berikut ini, kamu boleh memakannya. Setiap yang bersirip atau bersisik di dalam air, di dalam laut, dan di dalam sungai, mereka boleh kamu makan. Tetapi setiap yang tidak bersirip dan bersisik di dalam laut dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang tinggal di dalam air, mereka itu kejijikan bagimu. Sungguh, mereka merupakan kejijikan bagimu. Dari dagingnya kamu tidak boleh memakannya, dan terhadap bangkainya kamu harus merasa jijik. Segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam air, itu adalah kejijikan bagimu. Dari antara jenis burung ini, haruslah kamu merasa jijik. Mereka tidak boleh dimakan, karena mereka adalah kejijikan. Burung rajawali, dan elang berjanggut, dan elang hitam. Dan burung layang-layang, dan elang menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, burung camar, burung alap-alap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung dendang air, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung nazar, burung bangau, dan burung ranggung menurut jenisnya, serta meragai dan kelelawar. Segala yang berkeriapan yang dapat terbang, yang berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Hanya inilah yang boleh kamu makan dari segala yang berkeriapan yang dapat terbang, yang berjalan pada keempat kakinya, yaitu yang memiliki paha lebih atas daripada kaki-kakinya, sehingga ia dapat melompat di atas tanah. Dari antara mereka inilah kamu boleh memakannya. Belalang menurut jenisnya, belalang gundul menurut jenisnya, belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang padi menurut jenisnya. Namun selain itu semua, segala yang berkeriapan yang dapat terbang, yang berkaki empat itu adalah kejijikan bagimu. Dan karena hal-hal inilah kamu dapat menjadi najis. Setiap orang yang menyentuh bangkainya, ia menjadi najis sampai petang. Dan setiap orang yang mengangkat bangkainya, ia harus mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai petang. Mengenai segala hewan yang berkuku belah, tetapi kukunya tidak membentuk celah dan tidak memamah biak, mereka itu najis bagimu. Setiap orang yang bersentuhan dengannya, ia menjadi najis. Dan segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, mereka itu najis bagimu. Setiap orang yang bersentuhan dengan bangkainya, ia menjadi najis sampai petang. Dan orang yang mengangkat bangkainya, ia harus mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai petang. Mereka itu najis bagimu. Dan inilah yang najis bagimu di antara yang berkeriapan yang merayap di atas bumi: musang, tikus, dan kura-kura menurut jenisnya, tokek, bunglon, kadal, keong, dan tikus mondok. Itulah yang najis bagimu dari antara semua yang berkeriapan.
Setiap orang yang bersentuhan dengannya dalam keadaan mati, ia menjadi najis sampai petang. Dan jika bangkai binatang itu jatuh ke atas segala sesuatu, seperti perkakas kayu, atau pakaian, atau kulit, atau karung, maka semua itu menjadi najis. Juga setiap perkakas yang sedang digunakan untuk suatu pekerjaan apapun, haruslah dimasukkan ke dalam air. Oleh sebab ia menjadi najis sampai petang, barulah kemudian ia akan menjadi tahir kembali. Apabila bangkai itu jatuh ke setiap bejana tanah, maka segala sesuatu yang ada di dalam bejana itu akan menjadi najis, dan kamu harus memecahkannya. Jika air dari bejana itu mengenai makanan dari semua makanan yang boleh dimakan, maka makanan itu menjadi najis. Dan segala minuman yang dapat diminum yang ada di dalam seluruh bejana itu, ia juga menjadi najis. Apabila bangkai itu jatuh ke atas segala sesuatu seperti tungku atau anglo, maka haruslah itu diremukan, sebab semuanya itu menjadi najis bagimu. Namun demikian, mata air dan sumur penampungan air tetaplah tahir. Tetapi orang yang bersentuhan dengan bangkai mereka, ia menjadi najis. Ketika sesuatu dari bangkai mereka jatuh ke atas setiap benih, maka taburan yang akan ditaburkan tetaplah tahir. Tetapi ketika air disiramkan pada benih itu, dan sesuatu dari bangkai mereka jatuh ke atasnya, maka ia menjadi najis bagimu. Ketika ada hewan yang merupakan makanan bagimu, namun ia telah mati, maka orang yang bersentuhan dengan bangkainya akan menjadi najis sampai petang. Dan orang yang makan sesuatu dari bangkainya, haruslah ia mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai petang. Orang yang mengangkat bangkainya harus mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai petang. Semua yang berkeriapan yang merayap di atas bumi adalah kejijikan dan tidak boleh dimakan. Semua yang merayap dengan perutnya, dan semua yang berjalan dengan keempat kakinya, hingga semua yang berkaki banyak, termasuk semua yang berkeriapan yang merayap di atas bumi, janganlah kamu memakannya, karena mereka adalah kejijikan. Janganlah kamu mengotori jiwamu dengan segala yang berkeriapan yang merayap, dan janganlah mencemarkan dirimu dengannya, agar kamu tidak dinajiskan olehnya. Sebab akulah Yahwe Elohimmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan kamu harus menjadi kudus, sebab aku kudus. Janganlah mencemarkan jiwamu dengan semua yang berkeriapan yang merayap di atas bumi. Sebab akulah Yahwe yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk menjadi Elohim bagimu. Haruslah kamu kudus, sebab aku kudus. Itulah Taurat tentang hewan dan burung dan segala makhluk hidup yang merayap di dalam air, dan tentang segala makhluk yang mengeriap di atas bumi ini, untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, dan antara yang hidup yang boleh dimakan dengan yang hidup tetapi tidak boleh dimakan.